Jadi awalnya tuh pemuda ini dijanjikan akan menjadi seorang anggota TNI Angkatan Laut dengan syarat dia harus membayar uang sekitar 200 juta rupiah. 1 tahun lebih berselang, ternyata pemuda ini dihabisi oleh pelaku. Inilah kisah dibalik tewasnya Casis Iwan, TNI Angkatan Laut. Jadi istilah casis ini merupakan salah satu istilah yang sering disematkan kepada mereka-mereka yang akan mengikuti seleksi angkatan atau orang-orang yang akan mengikuti seleksi di kesatuan. Ceritanya ini bermula ketika keluarga korban itu menanyakan kepada pelaku apakah anaknya si korban ini bisa menjadi angkatan laut atau bisa menjadi anggota TNI, ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian dengan gagahnya ya, pelaku ini mengatakan kepada keluarga korban bahwa ia mampu atau bisa membantu korban untuk menjadi salah seorang anggota TNI Angkatan Laut dengan syarat harus membayar uang sekitar 200 juta kepadanya, seperti itu ya. Nah, berselang dari itu ya teman-teman, ternyata korban ini tidak lulus mengikuti seleksi ya teman-teman. Akhirnya pelaku ini menyarankan kepada keluarga korban untuk mengirimkan si korban ini mengikuti seleksi di Lampung. Katanya di sana itu di Lampung ada paman dari pelaku yang bisa membantu korban untuk jadi atau lulus seleksi kayak gitu ya. Jadi kayak orang dalam lah istilahnya. Si pelaku ini mengaku dia punya orang dalam. Akhirnya keluarga korban pun setuju mengiyakan perintah dari pelaku ini tadi, dan seluruh akomodasi perjalanan ya, lagi-lagi si pelaku ini meminta untuk akomodasi perjalanan itu ditanggung dan ya dibayarlah oleh keluarga korban. Nah, si pelaku ini mengirimkan foto dari korban ini dengan berpakaian seragam dinas lengkap dengan posisi kepalanya tuh sudah digunduli. Jadi istilahnya tuh kayak orang yang sudah resmi bergabung di satu kesatuan lah dan sudah bertugas lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya keluarga korban pun ya senang dong, kayak wah anakku ternyata sekarang udah bertugas loh, udah lolos ya, udah lolos seleksi dan sekarang sudah menjadi anggota TNI AL Angkatan Laut ya teman-teman. Kemudian berselang dari itu dia tuh kembali menghubungi keluarga korban. Dia mengatakan bahwa Pak, Bu, tolong belikan burung murai batu. Dia tuh memerintahkan untuk keluarga korban untuk membelikan sepasang burung murai batu untuk diberikan kepada pamannya yang ada di Lampung ini ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya kayak ucapan terima kasih lah kepada pamannya ini yang telah membantu kelolosan dari anak mereka atau dari korban ini ya teman-teman. Akhirnya keluarga korban pun itu mau dan mencarikan burung murai batu ini sepasang, dan ternyata harga dari burung murai batu itu mahal juga ya ternyata, 14 juta rupiah. Nah, si pelaku ini menjemput langsung burung murai batu ini di rumah keluarga korban tanpa ada rasa bersalahnya kayak gitu ya. Nah, selepas dari itu ya teman-teman, si pelaku ini ngabari lagi si keluarga korban ini, dikabari lagi bahwa kayak Pak, Bu, ini tepatnya pada bulan dan tanggal sekian nanti anak bapak ibu ini nanti dia akan diadakan pelantikan. Jadi kalau misalkan memang itu nanti kita kabari untuk pelantikannya di bulan sekian tanggal sekian kayak gitu ya. Kemudian ya dengan polosnya keluarga korban ini percaya, dan lagi-lagi si pelakunya ini meminta lagi uang tambahan kepada keluarga korban, dan ketika hari H yang dijanjikan itu tiba, ternyata nggak ada pelantikan sama sekali, nggak ada pelantikan, nggak ada upacara apa ya. Jadi kayak ya ini cuma akal-akalannya dia aja untuk mengelabuhi keluarga korban. Kemudian dia menyampaikan bahwa anak dari bapak ibu ini terpilih menjadi anggota Kopassus ya, jadi Kopassus dan saat ini tengah bertugas, jadi nggak bisa tuh diadakan pelantikan, dan alasan-alasan lain yang tidak jelas sehingganya keluarga dari korban ini kayak
kok kayak gini sih kejadiannya kayak gitu ya. Jadi mereka tuh nggak merasa puas dengan jawaban-jawaban yang dilakukan, dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Nah, selebihnya setelah itu ya teman-teman, karena merasa hal ini sudah nggak ada kejelasan lagi, akhirnya pada tahun 2024 itu keluarga korban mendatangi tuh kesatuan yang ada di tempat tersebut, menyampaikan keluhannya atau memberikan laporan terkait kejadian yang menimpa mereka tuh. Ternyata 1 hari setelah laporan tersebut, kesatuan di tempat tersebut mengungkap bahwa sebenarnya korban Iwan ini telah dieksekusi oleh pelaku ini tadi. Dia telah dieksekusi dan dibuang ke jurang. Betapa keji banget ya yang dilakukan oleh pelaku ini kepada korban. Jadi selama 1 tahun lebih keluarga korban itu dibohongi dan terus dimanfaatkan untuk dicari-cari lagi keuangannya oleh pelaku. Dan tepat sebelum korban ini dieksekusi, ternyata si korban ini dipakaikan tuh seragam, yang seragam itu milik dari pelaku ini, kemudian sudah dibordir tuh dengan nama korban. Setelah dari itu barulah korban itu dieksekusi oleh mereka dan korban ini dibuang ke jurang. Jadi pelaku ini kayak gimana gitu ya, memanfaatkan seseorang yang sudah tidak ada, yang sudah nggak ada, itu untuk kepentingannya pribadi. Dan yang sangat-sangat geli itu kayak ini orang nggak cuma sekedar menghilangkan nyawa orang lain, tapi dia juga menipu keluarga dan mempermainkan mereka seakan-akan si korban ini masih hidup. Padahal dia telah mengeksekusinya dan membuangnya ke jurang. Bagaimana menurut kalian terkait kasus ini? Mari diskusi di kolom komentar.